Biografi Kiai Haji Bisri Syansuri. Kiai Haji Bisri Syansuri lahir di Pati, Jawa Tengah, 18 September 1886, meninggal di Jombang, Jawa Timur, 25 April 1980 pada umur 93 tahun, seorang ulama dan tokoh Nahdlatul Ulama, NU. Ia adalah pendiri Pondok Pesantren Denanyar, Jombang dan terkenal atas penguasaannya di bidang fikih agama Islam. Bisri Syansuri juga pernah aktif berpolitik, antara lain sempat sebagai anggota Komite Nasional Indonesia Pusat, KNIP, mewakili Masyumi, menjadi anggota Dewan Konstituante, Ketua Majelis Syuro Partai Persatuan Pembangunan dan sebagai Roisem NU. Ia adalah kakek dari Abdurrahman Wahid, Presiden Republik Indonesia keempat. Bisri Syansuri dilahirkan di Kecamatan Tayu, Pati, Jawa Tengah, tanggal 18 September 1886. Ayahnya bernama Syansuri dan ibunya bernama Maria. Ia adalah anak ketiga dari 5 bersaudara. Ia memperoleh pendidikan awal di beberapa pesantren lokal, antara lain pada Kiai Haji Abdul Salam di Kajen, Kiai Haji Fatur Rahman bin Ghazali di Sarang Rembang, Kiai Haji Khalil di Bangkalan, dan Kiai Haji Hashim Asy'ari di Tebu Ireng, Jombang. Saat belajar tersebut ia juga berkenalan dengan rekan sesama santri, Abdul Wahab Casbullah, yang kelak juga menjadi tokoh NU. Ia kemudian mendalami pendidikannya di Mekah dan belajar kepada sejumlah ulama terkemuka antara lain Syekh Muhammad Bakir, Syekh Muhammad Setyamani, Syekh Ibrahim Madani, Syekh Jamal Maliki, Syekh Ahmad Khatib Padang, Syekh Syuaib Daghistani, dan Kiai Mahfuz Termas. Ketika berada di Mekah, Bisri Syansuri menikahi adik perempuan Abdul Wahab Hasbullah. Di kemudian hari, anak perempuan Bisri Syansuri menikah dengan Kiai Haji Wahid Hashim dan menurunkan Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan Insinyur Haji Solahuddin Wahid. Sepulangnya dari Mekah, dia menetap di pesantren mertuanya di Tambak Beras, Jombang, selama 2 tahun. Ia kemudian berdiri sendiri dan pada 1917 mendirikan Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif di Denanyar, Jombang. Saat itu, Bisri Syansuri adalah kiai pertama yang mendirikan kelas khusus untuk santri-santri wanita di pesantren yang didirikannya. Pergerakan dan politik. Di sisi pergerakan, ia bersama-sama para kiai muda saat itu antara lain Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Haji Mas Mansyur, Kiai Haji Dahlan Kebon Dalem, dan Kiai Haji Ridwan, membentuk klub kajian yang diberi nama Taswirul Afkar, konseptualisasi pemikiran, dan sekolah agama dengan nama yang sama, yaitu Madrasah Taswirul Afkar. Ia adalah peserta aktif dalam musyawarah hukum agama, yang sering berlangsung di antara lingkungan para kiai pesantren, sehingga pada akhirnya terbentuklah organisasi Nahdlatul Ulama, NU. Keterlibatannya dalam upaya pengembangan organisasi NU antara lain berupa pendirian rumah-rumah yatim piatu dan pelayanan kesehatan yang dirintisnya di berbagai tempat. Pada masa penjajahan Jepang, Bisri Syansuri ini terlibat dalam pertahanan negara, yakni menjadi Kepala Staf Markas Ulama Jawa Timur, MODT, yang berkedudukan di Waru, dekat Surabaya. Pada masa kemerdekaan ia pun terlibat dalam lembaga pemerintahan, antara lain dalam Komite Nasional Indonesia Pusat, KNIP, mewakili unsur Masyumi, tempat Nahdlatul Ulama tergabung secara politis. Ia juga menjadi anggota Dewan Konstituante tahun 1956, hingga ke masa pemilihan umum tahun 1971. Setelah wafatnya Kiai Haji Abdul Wahab Casbullah, tahun 1972 ia diangkat sebagai Roisem, Ketua Syuriah, pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama. Ketika NU bergabung ke Partai Persatuan Pembangunan, ia pernah menjadi Ketua Majelis Syuro partai ini. Ia terpilih menjadi anggota DPR sampai tahun 1980. Wafat Kiai Haji Bisri Syansuri meninggal dunia dalam usia lanjut tahun 1980 di Denanyar, Jombang, Jawa Timur.